Siapa sangka pada season 2 kali ini, desa pohon besar bisa tumbuh semakmur ini, di mana Lastismun dan Sena hidup rukun bareng ras lain sambil mengurus ladang luas yang hasilnya melimpah ruah setiap musimnya. Hiraku sang kepala desa selalu menyambut warga dengan hangat, dibantu monster peliharaan setia seperti Kuro dan Zabuton yang turut menjaga keamanan wilayah desa tersebut secara sukarela setiap harinya. Pikiran Hiraku melayang ke masa lalunya saat baru tiba di dunia ini tanpa apa-apa, kecuali alat dewa ajaib yang membantunya mengubah hutan liar menjadi pemukiman berfasilitas sangat lengkap. Lamunan itu buyar saat ledakan imigran mendadak terjadi, membuat Hiraku dan Lulusilu harus segera memutar otak demi merencanakan pembangunan beberapa desa satelit baru untuk menampung warga. Sambil bersiap menyambut warga baru, Hiraku pun berinisiatif mengantarkan bekal sandwich praktis untuk para staf administrasi yang sibuk bekerja tanpa henti demi mengatur seluruh gelombang imigrasi besar tersebut. Setibanya di balai desa, Hiraku mendapati Flora dan para staf lainnya hampir gila karena tercekik ribuan tumpukan dokumen pendaftaran warga yang menumpuk tinggi hingga menutupi seluruh meja kerja mereka. Karena kekacauan itu sudah di luar kendali, Florem Chrome akhirnya membawa bala bantuan rekrutan magang dari kerajaan iblis yang sangat cekatan dalam membereskan seluruh tumpukan dokumen birokrasi desa. Napas Hiraku akhirnya terasa lega karena para staf baru itu cuma minta bayaran unik berupa akses bermain sepuasnya bersama Zabuton dan para slime desa yang lucu. Tepat saat urusan data beres, Gran Maria segera melaporkan hasil patroli udaranya, memandu Hiraku dan Lulusilu untuk terjun langsung ke lapangan guna memetakan koordinat pembangunan desa satelit baru. Tapi rupanya, Lulusilu malah mengusulkan rancangan tata kota yang paranoid dengan menjauhkan suplai air demi mencegah potensi pemberontakan para pendatang baru yang belum mereka kenal latar belakangnya. Saat senjata para lizardmen hancur menghantam pohon baja, Hiraku langsung mengeluarkan kapak dewanya dan menebas seluruh hutan itu seolah-olah dia hanya sedang memotong rumput liar biasa saja. Karena jembatan itu selesai, Lulusilu malah melarang struktur yang terlalu kokoh agar tidak menjadi jalur masuk bagi beruang raksasa ke wilayah pemukiman baru yang sedang mereka bangun. Berkat keajaiban alat dewa Hiraku, hutan belantara itu akhirnya berhasil disulap menjadi pondasi desa satelit yang lengkap dengan sistem irigasi rapi, hanya dalam kurun waktu 1 hari pengerjaan saja. Hiraku langsung memantau pembangunan infrastruktur dasar bareng tim gabungan setelah pondasi desa satelit rampung. Dia bahkan memuji kerja keras Narf sambil keliling mengecek saluran air irigasi dan patung ukiran buatannya. Sambil menggendong bayinya yang sedang tidur, Tia menyuruh Hiraku buat istirahat sejenak sambil minum teh bersama, sementara para lizardmen dan elf sibuk mengangkat panel kayu untuk mendirikan rangka rumah. Hiraku sempat teringat masa lalunya yang serba sulit sebelum dikagetkan oleh papan kayu yang hampir menimpa Narf. Kejadian itu membuat pengawasan keselamatan proyek diperketat dengan mengecek denah dan memasang papan peringatan. Ketenangan itu buyar saat malaikat Tyr dan naga Dryma mendarat membawa kabar darurat soal ribuan pengungsi yang bakal segera menyerbu wilayah pemukiman baru milik mereka. Hiraku sempat membayangkan monster banteng yang buas, tapi rahangnya langsung jatuh saat melihat rombongan Minotaur raksasa yang dibawa Drymi ternyata punya perawakan yang sangat mengintimidasi penduduk desa saat itu. Untungnya Gordon segera memperkenalkan diri dengan sopan dan bercerita soal pengusiran klan mereka yang tragis. Mendengar nasib malang itu, Hiraku tak lagi merasa terancam dan mulai menunjukkan rasa empatinya. Melihat staf desa yang kebingungan menghadapi ras baru ini, Narf langsung menawarkan diri jadi penghubung karena dia punya banyak pengalaman dalam menangani etiket budaya asing yang tidak dipahami staf lain. Kemampuan sosial Narf berhasil mencairkan suasana sampai Gordon tertawa lepas. Hal itu bikin Hiraku bisa bernapas lega karena para Minotaur akhirnya merasa diterima dengan baik di sana. Tapi masalah baru muncul karena ukuran rumah yang baru dibangun ternyata tidak muat bagi klan Minotaur. Hiraku pun pusing melihat mereka harus berdesakan di ruang sempit yang sangat tidak layak. Di tengah krisis ruang itu, Count Bizel tiba-tiba ambruk karena kelelahan setelah memaksakan diri memakai sihir untuk mengevakuasi ribuan orang. Kondisi wajahnya yang sangat pucat pun bikin Frau panik luar biasa. Tak lama kemudian, kelompok Centaur yang dipimpin Gruwald datang dengan gaya angkuh sambil menuntut penghormatan tinggi. Sikap elitis mereka langsung menciptakan tembok pembatas yang sulit ditembus oleh para staf desa. Hiraku membeku ditekan etiket Centaur, namun Latiachi melangkah maju melindungi harga diri desa lewat diplomasi istananya yang sangat tenang, namun tetap terlihat sangat berwibawa.
Gruwald yang merasa hebat justru meremehkan Latiaci karena dianggap cuma gadis desa biasa. Tapi dia tidak tahu kalau sedang berhadapan dengan sosok yang bisa menghadapi emosinya tanpa rasa takut sedikit pun. Sikap angkuh Gruwald langsung hancur berkeping-keping begitu tahu siapa Latiaci sebenarnya. Apalagi senyum ramah gadis itu justru bikin nyalinya menciut setelah sadar dia sedang berhadapan dengan bangsawan yang jauh lebih tinggi. Karena takut kepalanya bakal melayang akibat kelancangan tadi, Gruwald mendadak sujud mencium tanah, sampai Hiraku panik dan buru-buru mengangkat tangan untuk melerai drama Dogeza yang sangat memalukan sekaligus berlebihan itu. Melihat Hiraku yang wajahnya tampak khawatir, Latiaci langsung berbicara serius, meyakinkan bahwa dialah yang akan mengurus semua rombongan diplomatik ini sampai beres, dengan memberikan senyuman lebar yang sangat menenangkan hati. Masalah muncul saat tubuh Gruwald gak muat di bangunan kayu. Bikin dia terjepit konyol sampai kepalanya menunduk lesu di ruangan yang makin sempit itu. Untungnya, Lu tetap santai dan langsung mengeluarkan sihir cahaya buat mencari ide relokasi, karena mustahil bagi para centaur ini untuk menyusutkan badan mereka yang super bongsor secara mendadak. Setelah masalah hunian para centaur mulai menemukan titik terang, mendadak serombongan gadis bergaun hijau datang dengan kondisi lemas, membuat perhatian Hiraku kembali teralihkan pada tamu-tamu asing yang penampilannya sangat identik. Hiraku sempat melotot kaget melihat mereka cuma diam membisu sambil memegang tunggul kayu. Tapi dia mencoba tetap ramah dan menyapa mereka, meskipun suasananya mendadak jadi sangat canggung dan hening sekali. Rahang Hiraku jatuh saat wajah Igu muncul di batang kayu, memperkenalkan diri sebagai ras Daphne yang merupakan roh tumbuhan penunggu hutan di sana. Pikiran Igu melayang ke masa lalunya saat habitat mereka hancur total akibat amukan beruang monster, meninggalkan bekas luka cakar yang dalam di batang pohon, serta membuat seluruh dahan mereka terpotong rata. Beruntung mereka bertemu Michael si pedagang yang memberikan petunjuk jalan ke desa Hiraku, sehingga ras yang hampir punah ini punya harapan baru untuk mencari tempat tinggal yang aman dari ancaman predator. Lamunan itu buyar saat Hiraku dengan antusias menawari mereka hidangan pesta. Namun Igu justru menolak karena struktur biologis mereka yang merupakan tumbuhan tidak membutuhkan asupan makanan berat seperti manusia pada umumnya. Rombongan Daphne ini pun berjalan riang menuju kebun dan langsung menancapkan kaki mereka ke dalam lumpur subur, menyerap sari bumi secara langsung untuk mengisi energi mereka yang sudah sangat terkuras habis. Hiraku membeku melihat bunga-bunga mekar dari kepala mereka. Sebuah cara makan unik yang bikin suasana ladang jadi sunyi senyap dan sangat canggung seketika. Berusaha tetap membantu, Hiraku pun mengangkat jarinya sambil merancang konsep rumah kaca jumbo agar mereka bisa mendapatkan sinar mentari yang cukup untuk berfotosintesis dengan sangat maksimal sepanjang hari tanpa gangguan luar. Lagi-lagi niat baiknya ditolak sampai Hiraku pusing 7 keliling karena ternyata para Daphne lebih memilih tidur di alam terbuka tanpa sekat bangunan apapun demi menjaga kebebasan murni jiwa mereka. Untungnya saat malam tiba, semua ras sudah menemukan tempat tenyaman mereka, mulai dari para centaur yang mendengkur rukun di kandang hewan hingga para Daphne yang tertanam damai di tengah ladang desa. Paginya, balai kota ricuh karena para staf High Elf meratap kelelahan, memaksa Lu turun tangan dengan semangat membara untuk memimpin mega proyek pembangunan perumahan massal. Sementara itu, Gruwald mendatangi Latiaci dengan telinga layu karena cemas, mencoba menumpahkan permohonan ampun yang sangat tulus setelah menyadari bahwa sikap sombongnya bisa membahayakan masa depan suaka keamanan bagi seluruh kaumnya. Latiaci hanya tersenyum ceria sambil menjelaskan bahwa hierarki di desa ini sangatlah unik, di mana wewenang sejati sebenarnya berada di tangan Hiraku, yang mereka semua anggap sebagai sosok dewa pencipta agung. Logika Gruwald langsung hancur berantakan saat mendengar bangsawan sekelas Latiaci justru menyebut dirinya cuma sebutir debu di hadapan Hiraku. Apalagi melihat Jenderal Iblis Bezel yang malah sibuk dipaksa jadi kuli. Seketika itu juga Gruwald lari tunggang langgeng dan langsung sujud panik di kaki Hiraku, meninggalkan sang kepala desa yang cuma bisa berkeringat risih melihat aksi penyembahan yang sangat di luar nalar. Hiraku mulai meninjau warga desa yang berkumpul rapi, mulai dari barisan Minotaur sampai Nyunyu Daphne. Tapi suasananya langsung jadi sangat canggung saat perwakilan rapat malah mendadak sujud takzim. Hiraku berusaha menenangkan suasana biar Gruwald mau segera bangkit, tapi kepalanya tetap menempel ke tanah sampai keringat dingin mengucur deras karena sang mayor bingung harus merespons bawahan sefanatik itu. Berkat bantuan papan instruksi dari Latiaci, Hiraku akhirnya pura-pura bersikap angkuh dan otoriter, yang ternyata malah bikin Gruwald langsung merasa aman sekaligus patuh mengikuti perintah dari penguasa absolutnya itu.
Begitu ketegangan mereda, Latiachi tersenyum puas melihat akting Hiraku yang kembali ramah untuk mengumumkan nama-nama pengawas baru demi menjaga kelancaran roda administrasi di wilayah mereka yang sekarang makin luas. Mamu sempat terlihat sangat gugup saat menerima tugas baru itu. Namun dia akhirnya kembali bersemangat setelah teringat dukungan tulus dari Sena di masa lalu. Hiraku mulai membahas masalah krusial soal hunian, karena rumah manusia biasa jelas nggak bakal muat menampung tubuh raksasa para Minotaur yang sekarang malah terlihat sangat terhimpit di ruangan sempit. Sambil membentangkan peta proyek desa, Hiraku langsung melakukan survei ke tengah hutan dan membawa kapak demi meminta bantuan duo naga terkuat untuk membuka jalur pembangunan sebelum musim dingin tiba. Kedua naga itu pun berubah wujud menjadi monster menjulang yang sangat mengintimidasi. Apalagi saat Hiraku memberikan izin untuk menebas hutan, insting destruktif mereka langsung bangkit meletup-letup tanpa bisa dihentikan. Hiraku langsung teriak panik menyetop amukan naga itu saat melihat hutan di depannya sudah rata tanah sampai galian pondasinya pun ikut beres seketika. Proses pembangunan pun berjalan sangat lancar berkat kerjasama warga, namun di sisi lain, Hakuren justru mulai mengeluhkan rasa bosan karena tugas kasarnya menebang pohon sudah tuntas terlalu cepat. Sementara para Minotaur sibuk memikul kayu, Zabuton malah asyik merajut benang di rumah utama. Tapi sayangnya, setelan bayi yang dia buat justru terlihat jauh kebesaran saat mulai dicoba oleh Tyr. Begitu desa Minotaur rampung, rahang Hiraku nyaris jatuh melihat furnitur raksasa yang memenuhi ruangan. Bahkan dia merasa jadi sangat mungil saat berdiri di samping tempat tidur dengan desain unik itu. Kejutan berlanjut saat Hiraku meninjau desa Centaur yang bergaya istal terbuka tanpa ada pintu satupun. Sebuah solusi arsitektur aneh yang sengaja dibuat demi menyesuaikan bentuk fisik kuda mereka. Penggunaan gorden tarik akhirnya menjadi jawaban cerdas untuk privasi mereka. Sementara di kediaman utama, Anne langsung bergerak cepat mengambil alih Alfred yang sedang menangis histeris sampai sang bayi tertawa. Anne tetap mempertahankan wajah angkuhnya meski baru saja melakukan aksi konyol demi menghibur bayi. Dan seiring berlalunya malam yang tenang, seluruh fasilitas pemukiman baru itu pun akhirnya dinyatakan selesai sempurna. Saat berkumpul merayakan keberhasilan mereka, Hiraku justru melempar ide penamaan desa yang terdengar sangat asal-asalan karena daya kreatifnya sudah anjlok total akibat kelelahan memikirkan urusan konstruksi yang sangat rumit. Niat Hiraku untuk menunda pemberian nama pun langsung dipatahkan oleh ceramah galak dari Anne. Sebab perubahan nama di masa depan hanya akan menambah beban kerja administrasi dan merepotkan pengurusan berkas. Akhirnya Hiraku hanya bisa pasrah dan menyetujui semua usulan tersebut. Hingga rapat bersejarah itu pun resmi mengesahkan Gruwald sebagai wali kota sebelum badai musim dingin yang mencekam mulai menyelimuti desa. Tepat setelah pengangkatan wali kota baru, Tyr mengusulkan gelar kebesaran seperti wali kota agung untuk Hiraku. Namun wajah Hiraku langsung memucat karena dia menolak keras segala bentuk pengistimewaan yang terasa terlalu berlebihan baginya. Florem kemudian bertanya soal tempat tinggal ras Daphne. Namun, Hiraku menjelaskan bahwa mereka tidak akan dibuatkan desa terpisah. Hal ini sempat membuat wajah para roh pohon itu tampak sangat murung dan sedih. Tapi Hiraku langsung tersenyum dan memberikan peran vital sebagai penjaga keamanan desa. Mereka bakal berubah menjadi pohon penjaga di gerbang yang terhubung lewat jaringan telepati canggih untuk mengawasi seluruh wilayah secara pasif. Flora menyarankan perluasan sistem pengawasan sampai desa 1. Hiraku pun mengacungkan jempol setuju. Sementara Tyr merasa lega melihat keamanan desa makin terjamin dan solid di bawah perlindungan para roh pohon. Sayangnya, ketenangan warga baru langsung buyar saat melihat pasukan Zabuton dan para serigala yang berkeliaran. Beberapa gadis elf bahkan sampai pingsan karena ketakutan melihat monster peliharaan Hiraku sedang mengawasi rumah baru mereka. Masalah makin runyam waktu Daga melaporkan kalau para Minotaur yang berbadan kekar itu ternyata payah banget soal berburu. Hiraku cuma bisa melongo melihat mereka kewalahan menghadapi serangan kelinci hutan yang sangat buas. Hiraku akhirnya sadar kalau standar berburunya terlalu tinggi gara-gara dimanjakan serigala Inferno. Dia merasa bersalah dan langsung mengubah strategi pencarian daging agar warganya tidak perlu lagi kesulitan bertarung melawan kelinci. Buat memperkuat pertahanan, Frau Rem meyakinkan Hiraku kalau ras Daphne punya kulit sekeras kayu. Meski gerakan mereka terbatas, setidaknya mereka kebal terhadap gigitan binatang liar dan sanggup menahan serangan musuh kecil secara mandiri. Setelah berhenti berburu, warga fokus mencangkul lahan untuk bertani gandum. Namun anehnya, benih yang sudah ditanam tak kunjung tumbuh, membuat semua orang bingung melihat kondisi tanah yang tetap tandus tanpa tanda kehidupan.
Gordon bertanya soal jadwal musim tanam, tapi Hiraku dan Frauram cuma bisa saling tatap dengan wajah canggung. Ternyata mereka berdua sama sekali tidak tahu dasar agrikultur mengenai kapan waktu terbaik untuk mulai bertani. Lamunan Hiraku buyar saat sadar kalau metode instan pakai alat dewa itu curang. Dia tidak mungkin berlari sendirian mengurus ladang seluas itu tanpa bantuan ilmu agrikultur yang benar dari para penduduknya. Untungnya Gordon muncul sebagai penyelamat dengan menyarankan penggunaan jerami untuk menutupi tanah agar suhunya terjaga. Hiraku sampai terkesima melihat kecerdasan teknis dari ras Minotaur yang biasanya hanya mengandalkan kekuatan fisik yang besar. Seketika Gordon pun dipuja sebagai guru besar agrikultur desa yang baru. Sambil memperhatikan warga menabur benih secara manual, Hiraku mulai belajar menghargai ritme alam yang lambat, namun terasa jauh lebih alami. Melihat betapa capeknya bertani secara konvensional, Hiraku jadi makin bersyukur punya cangkul ajaib pemberian dewa. Frauram cuma bisa tertawa melihat Hiraku yang akhirnya sadar betapa abnormalnya kekuatan yang dia miliki selama ini. Sebagai bentuk terima kasih, Hiraku memahat patung dewa di kuil buatan Minotaur. Seluruh penduduk desa berkumpul dengan khidmat untuk meresmikan tempat ibadah baru yang sangat megah demi menghormati para dewa mereka. Sementara urusan ladang sudah aman, Hiraku memanfaatkan kecepatan lari para centaur untuk menjadi tim logistik desa. Mereka ditugaskan membawa beban berat menembus hutan demi membangun jaringan kurir pengiriman barang antar wilayah pemukiman. Bisnis kargo ini awalnya berjalan mulus, bahkan saat gerobak logistik dipacu kencang melintasi rute yang sulit. Tim kurir kembar tampak sangat bersemangat menunjukkan performa maksimal mereka di depan warga desa yang sedang mengawasi. Akibat insiden kargo terbalik, Hiraku berdiskusi soal keamanan transportasi darat. Tepat saat itulah muncul kabar mengejutkan kalau pedagang Michael ternyata punya kuda asli yang penampilannya sangat gagah dan juga terlihat sangat tenang. Hiraku yang kepingin gaya ala koboi langsung mencoba merayu kuda hitam itu menggunakan sebatang wortel. Namun bukannya luluh, si hewan justru membuang muka tidak peduli, meninggalkan Hiraku yang hanya bisa meratapi nasibnya sendiri. Hiraku pun beralih meminta bantuan Gruwald untuk menerjemahkan kemauan si kuda. Tapi gadis centaur itu malah menggeleng kebingungan, sementara si kuda tetap asik mengunyah rumput. Karena merasa tidak enak melihat kebuntuan itu, Gruwald pun menawarkan punggungnya sendiri agar sang wali kota bisa merasakan sensasi menunggangi sesuatu meski harus berpegangan sangat erat. Tanpa aba-aba, Gruwald langsung melesat sangat kencang menembus hutan hingga membuat Hiraku harus menahan guncangan ekstrem karena kecepatan lari sang centaur benar-benar di luar ekspektasi normalnya. Si kuda hitam yang awalnya angkuh akhirnya menyerah dan membiarkan Hiraku menungganginya secara normal karena tak sudi kalah saing dari seorang centaur. Ternyata Gruwald yang mengintip kemesraan Hiraku dengan si kuda dari balik pohon langsung meledak dalam kecemburuan karena merasa posisinya sebagai tunggangan eksklusif kini sudah mulai terancam. Keesokan harinya, Gruwald masih mencoba memprovokasi si kuda hitam dengan tawaran agresif. Namun Hiraku justru pasang badan membela hewan itu sambil memberikan senyum lembut yang menenangkan. Untungnya Hiraku berhasil melerai pertengkaran tersebut hingga mereka sepakat melakukan gencatan senjata, membuat kehidupan desa kembali berjalan damai ditemani slime merah yang melompat girang di sekitarnya. Di sisi lain, kedamaian desa terlihat sangat nyata saat para pelayan asik mengobrol dengan kayu ajaib yang punya wajah sangat ramah. Sambil berjalan santai di bawah pohon raksasa, Hiraku terus memantau Gordon yang sedang sibuk mengajarkan teknik bercocok tanam yang benar kepada para penduduk agar mereka makin produktif. Di balik rutinitas itu, Hiraku sebenarnya memendam ambisi besar agar setiap pemukiman satelit bisa hidup mandiri tanpa harus terus-menerus bergantung padanya layaknya seorang anak kecil yang sedang diasuh. Pikiran Hiraku sempat melayang memikirkan nasib warganya jika usianya berakhir nanti. Namun sang istri segera memberikan senyum mantap yang berhasil mengusir rasa pesimis dari dalam lubang hatinya. Tapi suasana haru itu hancur berantakan saat bayinya tiba-tiba ngompol, memaksa Hiraku kembali ke realitas popok basah yang jauh dari kata puitis. Setelah urusan popok selesai, sebuah masalah demografi berskala besar mulai membayangi desa karena jumlah penduduk wanita yang masuk dari berbagai ras sudah mencapai angka yang sangat masif. Laporan kependudukan itu membuat Hiraku membelalak tak percaya, karena jumlah kaum pria di desa itu nyaris punah, membuat suasana sosial menjadi tidak seimbang dan memicu keresahan yang cukup serius. Sececah harapan muncul saat Gordon melaporkan bahwa ras Minotaur memiliki jumlah pejantan yang banyak, membuat Hiraku langsung tersenyum antusias memikirkan solusi untuk mengatasi ketimpangan gender di desanya.
Sayangnya, rencana itu langsung gugur karena ukuran fisik Minotaur yang kelewat raksasa bakal membahayakan keselamatan para gadis ras normal di sana. Tak mau menyerah begitu saja, Hiraku beralih menemui perwakilan Centaur dan merasa sedikit lega saat mendengar kabar bahwa mereka sebenarnya memiliki sekitar 30 orang anggota laki-laki. 戦いに赴いておりますので。そうか。 Pertanyaan Hiraku soal pernikahan campur malah bikin wajah Gruwald memerah tomat karena salah paham. Meski akhirnya dia cuma bisa mendesah kecewa meratapi penolakan halus yang diberikan sang wali kota. Saking putus asanya, janda kuda itu bahkan nekat mencari celah negosiasi hukum demi menawarkan dirinya sendiri. Namun Hiraku tetap mengibas tangan menolak tawaran yang dianggapnya sedikit terlalu ekstrim tersebut. Penolakan mentah itu justru memicu amukan beringas Gruwald yang mulai menuduh Hiraku punya fetis aneh sampai bikin sang wali kota pusing 7 keliling. Di tengah teriakan asmara yang makin beringas, Hiraku hanya bisa pasrah terpojok tanpa solusi, sementara krisis kelangkaan pria di desanya masih belum menemukan jalan keluar yang benar-benar masuk akal. Begitu ketegangan binal si Centaur itu mereda, musim dingin yang tenang akhirnya menyelimuti desa. Diiringi Hiraku yang asik bersantai sambil menikmati gurihnya lelehan keju panggang di atas perapian hangat. Di saat semua warga asik berteduh, Hiraku justru dikejutkan oleh laporan serius dari Lizardman soal sisa stok makanan mereka yang tiba-tiba menipis akibat penghematan ekstrem yang nggak masuk akal. Ternyata para warga cuma berani minum air demi menjaga stok, bikin Hiraku harus putar otak memberikan trik psikologis supaya mereka nggak takut lagi buat mengisi perut yang lapar hari itu. Perhatian Hiraku mendadak teralih pada Mamu yang terlihat sangat gelisah di pojokan sambil meremas celemeknya seolah sedang menahan tangis yang sangat mendalam. Tangisan meledak itu pecah karena Mamu merasa nggak berguna setelah para gadis ras Daphne yang biasa dia urus malah asih berhibernasi menjadi barisan pohon yang tersenyum tenang di tengah salju. Untungnya Lizardman memberi Mamu misi baru untuk menutupi tubuh para gadis pohon itu yang sering berhibernasi dalam kondisi polos, seketika membuat matanya berbinar penuh semangat untuk kembali bekerja demi kesopanan. Suhu yang makin menusuk bikin Hiraku menyibukkan diri di dapur untuk mengukus beras ketan, di mana kepulan uap hangatnya sukses mengundang rasa penasaran para gadis yang belum pernah melihat hidangan tersebut. Lulusi dengan bangganya menebak itu bahan fermentasi, padahal Hiraku justru mengeluarkan lesung dan palu kayu raksasa untuk memulai ritual pembuatan mochi yang melelahkan. Hiraku pun mulai menghantam adonan ketan itu berulang kali dengan tenaga penuh demi tekstur kenyal sempurna. Sebuah pekerjaan tradisional yang rupanya benar-benar menguras seluruh sisa kekuatan fisiknya hari itu juga. Melihat sang kades mulai ngos-ngosan, Tyr yang punya kekuatan super segera mengambil alih palu berat itu dengan sangat antusias siap menunjukkan betapa mudahnya menumbuk adonan kenyal bagi seorang pejuang elit. Kekacauan terus berlanjut saat Rasuti meremas adonan malang itu terlalu kuat, sampai kekuatan naganya tanpa sengaja memadatkan karbohidrat tersebut menjadi bongkahan kristal sihir yang sangat keras dan terlihat sangat aneh. Pelayan Oni pun tak sengaja mematahkan lesung baru. Bahkan, Lulusi sempat menawarkan ramuan peledak yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Hiraku karena dianggap berbahaya. Setelah melewati drama panjang penuh kehancuran alat, akhirnya hidangan mochi warna-warni pun tersaji, membuat seluruh warga berpesta ria menikmati sensasi kenyal yang belum pernah lidah mereka rasakan seumur hidup mereka. Sambil meniup zenzai panas, pikiran Hiraku melayang ke masa lalunya saat para pasukan elf harus bertaruh nyawa menembus badai salju hanya demi memetik daun herbal untuk campuran mochi lezat yang mereka makan. Di tengah kehangatan itu, kakek Donovan tiba-tiba datang membawa kejutan berupa sake beras rumahan yang langsung ia tuangkan ke mangkuk Hiraku, menambah semarak suasana pesta meriah di tengah musim dingin ekstrem. Tapi alkohol justru mengubah para wanita menjadi gerombolan pemabuk beringas, menyisakan kekacauan hangat yang menutup hari panjang mereka dengan sangat meriah dan penuh tawa. Begitu sisa kekacauan pesta musim dingin itu mulai reda, Hiraku melihat kumpulan warga kembali ke rutinitas damai mereka dengan menumbuk mochi bareng. Sementara Gordon kelihatan paling semangat mengayunkan alunya berkali-kali. Tapi suasana tenang itu pecah saat ksatria berzirah putih bernama Gratz Britoa datang dan langsung bersimpuh di depan Ronana, membuat gadis Minotaur itu terkejut dan cuma bisa mematung karena bingung. Rupanya Bizel terpaksa membawa jenderal itu ke sini karena Gratz terus merengek di kastil soal cinta pandangan pertamanya, hingga Bizel cuma bisa tertunduk lesu meminta maaf atas kegilaan romantis dari bawahannya.
Gratz pun menatap Hiraku dengan mata berkilat tajam, membuat Hiraku langsung gemetar karena mengira akan diajak berduel maut demi mendapatkan restu resmi untuk melamar Ronana. Karena Hiraku buta soal adat lokal, para gadis desa mulai menjelaskan tradisi perjodohan melalui pertunjukan teater kertas yang isinya malah jadi dongeng dramatis tentang perjuangan cinta yang sangat berlebihan dan kolot. Dalam bayangan mereka, Hiraku digambarkan sebagai monster merah yang lari di hutan gelap sambil membawa kabur Ronana. Bikin Hiraku merasa sangat terganggu karena imajinasi liar para gadis itu sudah benar-benar kelewat batas. Akhirnya Hiraku memutuskan untuk memberikan syarat demokrasi yang netral agar Ronana bisa memilih tanpa paksaan. Membuat Gratz menunggu dengan penuh harap, sementara Ronana tampak merenung serius dengan wajah yang cukup ragu. Begitu Ronana tersenyum lembut, nyali jenderal perkasa itu langsung ciut seketika dengan wajah memerah hebat karena merasa sangat salah tingkah di hadapan gadis pujaan hatinya yang cantik. Sementara itu di Kastil Iblis, Basil dan Randan hanya bisa menyimak cerita asmara Gratz dengan tatapan kosong yang menunjukkan betapa bosannya mereka harus terjebak dalam diskusi panjang mengenai urusan hati sang jenderal. Randan bahkan sampai berteriak kaget saat Gratz menyatakan ingin mundur dari jabatannya demi cinta, hingga suasana rapat mendadak memanas karena mereka berdebat hebat soal pengkhianatan militer yang dipicu oleh asmara membara. Kembali ke desa, Hiraku malah mengabaikan konflik politik iblis dan asik memandang onigiri putih di meja sambil menyebutkan nama Nori. Bikin para pelayan bertanduk di sana cuma bisa mengerutkan dahi bingung. Hiraku menjelaskan ilmu bertani Nori pada gadis pirang yang keheranan. Tapi imajinasi warga justru menciptakan sosok monster laut mengerikan dengan lidah panjang yang siap memangsa mereka. Demi mematahkan teori monster itu, Hiraku memanggil pedagang Michael yang nekat menembus badai salju untuk membawakan sampel asli rumput laut hitam berlendir yang langsung ia pamerkan dengan bangga di depan warga desa. Melihat respon jijik orang-orang, Hiraku langsung mengambil pisau dan mencincang bahan berlendir itu dengan kecepatan luar biasa, sampai hancur sebelum dilarutkan ke dalam sebuah mangkuk air untuk mulai mengeksekusi resep rahasianya. Pasta hitam itu kemudian dituang rapi di atas kain dan diratakan pada cetakan kayu yang presisi, memperkenalkan teknik pembuatan produk modern yang nantinya akan berubah menjadi lembaran tipis setelah melalui proses pengeringan. Hasil akhirnya adalah lembaran hitam renyah yang terlihat sangat sempurna. Tapi pedagang Michael malah meraba teksturnya dengan bingung karena mengira Hiraku baru saja menciptakan jenis kain gombal untuk mencuci baju kotor. Hiraku langsung membuktikan kegunaannya dengan memanggang lembaran nori itu sampai aromanya sedap, lalu menggunakannya buat membalut onigiri hangat yang dia makan dengan lahap sampai para gadis elf ikut memuji kelezatannya. Melihat mochi putih mengembang yang dibungkus nori dimakan lahap oleh gadis kecil, Michael segera memasang wajah serius untuk bernegosiasi karena sudah membayangkan keuntungan besar yang bakal dia dapatkan dari komoditas baru. Michael langsung diusir warga saat mencoba meminta tambahan alkohol. Sementara Hiraku kembali sibuk mengipasi nasi panas dan mencampurnya dengan bumbu cuka sebelum menggelar makisu untuk menyiapkan stok makanan musim dingin mereka. Hiraku tetap melahap sushi gulung yang berantakan itu sambil tersenyum, membuat pelayan Oni yang tadinya menunduk sedih karena merasa gagal, kini merasa sangat dihargai oleh sang pemimpin desa. Tumpukan sushi dengan irisan kepiting mengkilap mulai disajikan di meja. Sementara Hiraku menjelaskan fungsi cuka untuk pengawetan yang membuat Lulu Shiru menangis terharu karena akhirnya mereka memiliki bekal makanan yang awet. Es sungai yang mencair menandakan musim semi telah tiba, membuat Hiraku segera mengumpulkan warga di ruang rapat guna mempromosikan rencana festival besar untuk menyatukan beragam budaya penduduk yang kini menetap di desanya. Ide Hiraku untuk mengadakan tradisi melempar tomat raksasa langsung diprotes keras oleh para gadis, membuat Hiraku mundur dengan wajah memerah, menahan malu, sebelum mereka akhirnya kembali melanjutkan musyawarah dengan suasana yang serius. Hiraku hanya bisa mengangguk paham saat mendengarkan berbagai usulan dari warganya. Namun, perdebatan antar penduduk malah makin memanas, sampai wajah Chibi Hiraku terlihat pasrah melihat rencananya malah berakhir dengan kekacauan komikal. Pagi yang harusnya damai buat berkebun malah berubah jadi kamp militer. Soalnya para manusia kadal mulai serius ngayunin senjata dan bocah desa tawuran ceria, sementara barisan gadis lari maraton tanpa ampun. Hiraku cuma bisa senyum kaku lihat siksaan itu, pas ada gadis pirang kehabisan napas kelelahan. Apalagi dia beneran ragukan mental pegawai kantoran selama obrolan alot persiapan adu jotos gila-gilaan ini.
Tapi keraguan itu luntur saat si gadis kantoran senyum jelasin tekadnya. Sampai dia pamit lari lagi bareng anak-anak yang asik adu pedang. Bikin Hiraku bangga saksikan kebersamaan semua ras. Hakuren sapa Hiraku buat nyampein niatnya, tapi tendangan mautnya yang ngerobek udara bikin Hiraku pucat sampai angkat tangan mohon supaya dia batalin niatnya ikutan turnamen. Biar desa nggak rata tanah, Hiraku ngerayu Hakuren sampai tersipu. Lalu dia nyuci otak Lastismun biar kedua naga betina itu bangga menduduki kursi kehormatan sebagai wasit agung yang sangat mulia. Sambil ngeteh santai, Tia malah lempar senyum arogan yang bikin Lulusi ketawa tegang nahan amarah. Soalnya mereka berdua emang niat gunain turnamen ini buat nuntasin rivalitas kuno lewat provokasi pedas. Lulusi akhirnya sadar potensi kehancuran fatal ini, makanya tim medis Elf langsung siaga penuh. Sementara Hiraku fokus ngerancang denah arena khusus yang aman, tapi tetap ngelarang penggunaan bom sihir berbahaya. Yuri senyum gembira bawa ayahnya ke arena batu megah, bikin Hiraku beku imajinasiin iblis kejam, sampai Yuri negur ayahnya supaya dia bersikap lebih santai di depan para tamu. Untungnya aura iblis gelap pekat itu hilang pas Galgardo berubah jadi cebol dan ramah. Meski Hiraku masih deteksi mana magis mematikan sebelum Doze akhirnya berjalan santai buat nyela pembicaraan mereka. Wibawa Raja Iblis itu langsung hancur waktu Lastismun ngenalin naga kuno Doze. Bikin Galgardo pucat pasi, meneteskan keringat, sampai Hiraku harus turun tangan jadi mediator buat nenangin suasana yang makin kacau. Setelah jabat tangan jantan saling mengakui itu sukses, Ksatria Pirang langsung tiup trompet pembukaan yang disambut sorakan gila penonton dari tribun. Sementara Hiraku cuma duduk kaku bak penguasa di kursinya. Ditemani Lulusi ngeresmiin acara pakai emas. Stadion bergetar oleh ledakan penonton, sementara 3 gadis panik gemetar dan anak hewan melompat sorak gembira nyambut dimulainya turnamen. Infografis lucu itu jelasin sistem gugur lewat animasi sabuk jatuh yang terputus, tepat saat Mamu siaga natap mangsa empuk sebelum mereka mulai lakuin pertukaran benturan gila yang memecah udara arena. Hiraku tercengang, sadar skala kekerasan ini pas Mamu ngelakuin gerakan gravitasi nekat lompat roket menembus atmosfer, lalu hantaman meteor itu mendarat telak sampai ngerenggut perisai pertahanan Rosalind dengan sekali serang. Meski akhirnya menang, wajah ungu Rosalind nahan penderitaan fisik sang juara palsu yang organ dalamnya rusak, bikin Lulusi keringat dingin lihat roh ksatria itu yang nyaris minggat ke alam baka. Nggak cuma laga tadi yang bikin tegang, ledakan besar di arena berikutnya pun bikin penonton kaget sebelum Donovan keluar tanpa luka sedikit pun, lalu menang sambil sempat-sempatnya kasih nasihat bijak buat lawan mudanya. Nggak lama setelah itu, Roaju si Centaur juga menang telak, sampai bikin Anne yang nonton santai jadi makin antusias nunggu final turnamen pemula antara si penyihir Flow lawan si gadis rubah lincah Senna. Begitu duel dimulai, Senna nekat menerjang rentetan sihir angin Flow sampai terpental. Tapi dia nggak nyerah dan terus melompat agresif buat maksa si penyihir itu tanding gulat jarak dekat yang super brutal. Akhirnya wasit mutusin hasilnya seri gara-gara mereka jatuh barengan, bikin Hiraku cuma bisa geleng-geleng pas nyerahin medali buat 2 juara itu. Tapi pas Hiraku lagi asik nonton, Flora malah bisik-bisik curiga kalau tuannya ini bakal ikut campur diam-diam. Padahal stadion sudah makin panas buat nyambut pertarungan kasta elit yang levelnya jauh lebih gila. Ternyata Junea Silamia gemetar hebat karena ingat sejarah bangsanya yang pernah dibantai kaum serigala neraka. Apalagi sekarang Uno malah pamer aura api ungu yang bikin nyali lawannya makin ciut di arena. Mental Junea hancur pas lihat Uno berubah jadi monster energi raksasa. Dia pun nangis sesenggukan sambil teriak menyerah karena saking takutnya. Setelah kemenangan mutlak Uno disahkan, giliran Daga si Lizardman yang maju. Tapi dia langsung dibikin repot sama Makura, laba-laba imut yang tiba-tiba melompat gesit ke sana kemari, persis kayak peluru yang ditembakkan. Makanya Daga langsung kaku nggak bisa gerak pas sadar tubuhnya sudah dililit jaring tipis Makura. Bikin Hiraku terkejut sebelum wasit akhirnya manggil Ya dan Garf buat mulai babak ketiga yang makin panas. Di luar dugaan, kecepatan ekstrim Garf, si manusia serigala, benar-benar bikin Ya kewalahan menangkis serangan. Sampai Senna pun harus mengakui kalau perbedaan ras ini bikin si peri gunung kelihatan kayak lagi latihan doang. Sayangnya, hantaman palu tadi meleset jauh dan bikin Ya terduduk lemas mengakui kekalahannya. Sehingga Flow terpaksa ubah aturan area buat nyambut duel bidadari Grand Maria yang bakal bertarung sambil terbang bebas di langit.
Lulusi langsung memulai laga dengan meluncurkan hujan panah ke arah si bidadari. Tapi Gran Maria malah melesat terbang tinggi sambil memantau dari angkasa buat mencari taktik balasan yang pas. Nggak lama kemudian, Lulusi berhasil membanting musuh ke tanah. Tapi Gran Maria merontak keras dan langsung membalikan kuncian gulat itu sampai bikin si elf terkejut karena lawannya ternyata sangat kuat. Karena sadar kalah fisik, Lulusi nekat memicu cahaya ledakan sihir sampai Gran Maria terengah kelelahan. Hingga akhirnya mereka berdua pingsan secara bersamaan yang bikin Hiraku cuma bisa tertegun melihatnya. Tia cuma membusungkan dada santai dan langsung bikin Kudel meratapi kekalahan telaknya. Sampai si bidadari malang itu harus segera diobati di pinggir arena karena kalah hanya dalam waktu 1 detik. Selagi elf kecil bersiap merekam, wasit nyatakan Lu menang instan, yang bikin para pecundang cuma duduk pasrah saat anak elf memiringkan kepala melihat betapa jauhnya perbedaan level kekuatan mereka. Laga pamungkas resmi dimulai saat Lu menyelimuti diri pakai badai, sedangkan Tia cuma tersenyum pasang kuda-kuda sampai Hiraku harus menahan guncangan angin kencang yang mulai mengamuk gila di sekitarnya. Penonton mulai tegang karena cuma bisa melihat kilatan kecepatan cahaya yang saling bertabrakan. Apalagi saat Tia mengejar di udara sampai bikin kamera di belakang Hiraku ikut bergetar hebat tak karuan. Hiraku mendongak takjub mengamati pergerakan mereka lewat tongkat reliknya, melihat Lu yang mengendalikan rentetan energi, sementara Tia dengan beraninya menerjang hujan peluru sihir yang sangat padat dan mematikan itu. Lu menunjukkan seringai iblisnya saat mereka mendarat buat adu tinju. Bikin Hiraku cuma menatap datar gelombang pukulan kejut yang mulai menghancurkan arena akibat nafsu bertarung mereka yang sudah di puncak. Melihat Lu yang merajuk kesal karena kalah, Hiraku cuma bisa senderan bernapas lega saat ikon juara Tia bersinar, tanpa menyadari ada seekor laba-laba yang muncul diam-diam masuk ke tengah arena. Tiba-tiba saja Tia digulung jaring sampai tubuhnya dililit benang secara pasrah, sehingga Hiraku menobatkan sang monster laba-laba Makura jadi juara baru yang bikin para pria serigala di sana tertunduk meratap. Kejadian itu bikin Hakuren marah-marah menuntut jatah bertarung juga, sehingga Hiraku terpaksa menutup pasrah saat melihat Lasti mulai pasang gaya merendah buat bersiap melepaskan kekuatan naga yang sebenarnya ke langit. Hiraku meringis kesilauan saat laser raksasa menembus langit dan bikin desa nyaris rata dengan tanah, menyisakan kawah besar sisa ledakan yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan mentah dari kedua Dewi Naga. Hiraku langsung mengomeli naga gosong itu, tapi Hakuren malah membanggakan diri sambil pamer tayangan ulang kalau dia berhasil menangkis serangan Lasti dengan sangat gaya di depan kamera pengawas desa mereka. Sambil melihat Frau Rem yang tersenyum menghibur, Hiraku menatap kehancuran arena yang masih berasap. Lalu seketika merinding saat Kudel malah nanya kapan jadwal turnamen jilid 2 bakal segera digelar lagi. Hiraku akhirnya kembali ke kehidupan damai dengan mencabut lobak raksasa dari ladang, lalu membersihkannya pakai sihir sebelum mencicipinya dengan penuh kepuasan demi mengembalikan ketenangan pikirannya yang sempat hancur lebur. Sayangnya Sena asal gigit bagian lobak yang salah sampai dia menangis kepedasan, membuat Hiraku harus menjelaskan diagram rasa sayuran itu, sementara si gadis rubah cuma bisa mengeluh manja padanya. Tepat saat mereka asik merencanakan cara menyimpan stok acar yang melimpah, tiba-tiba anak-anak datang melapor dengan wajah panik yang sukses membuat rahang Hiraku jatuh karena kaget melihat situasi darurat. Ternyata tamu yang bersujud itu cuma Valgrive, kenalan lama yang langsung menyapa eksentrik dan pamer senyum percaya diri demi mencairkan suasana lewat obrolan santai yang sangat konyol. Tapi kecanggungan muncul saat Hiraku mengira wanita di sampingnya adalah istri Valgrive, yang langsung dibantah keras sebelum akhirnya si gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Fushu di depan semua orang. Karena Hiraku masih awam soal dunia luar, Lu mengambil alih pembicaraan dengan menjelaskan betapa megahnya pengaruh agama Korin pimpinan Fushu yang punya pengikut masif serta bangunan interior yang sangat mewah. Begitu kepanikan Hiraku mereda, Fushu langsung memasang wajah memelas sambil membuang jauh-jauh wibawanya demi memohon pertolongan medis untuk putranya yang sekarang kondisinya sedang kritis dan butuh bantuan segera. Melihat raut sedih Fushu, Hiraku langsung teringat pada Flora Sakuto dan mengundangnya karena tumpukan buku medis karyanya sudah menjadi standar global, sementara si apoteker legendaris itu cuma menoleh dengan santai. Sayangnya kepercayaan diri Flora hancur seketika saat dia memeriksa blok penyakit itu, sampai-sampai dia berkeringat dingin karena sadar tantangan yang dihadapinya kali ini tingkat kesulitannya benar-benar berada di luar nalar. Pantang menyerah pada maut,
Lu segera menugaskan Hiraku dan warga desa untuk berburu bahan obat langka, sementara para malaikat pun bersiap terbang melaksanakan misi maut demi mencari komponen tersebut. Sementara para peri hutan pergi mencari jamur mematikan, tim lainnya malah melakukan aksi konyol dengan mencoba mengalihkan perhatian seekor naga demi memeras air matanya lewat siksaan gelitikan yang sangat lemah. Siksaan brutal itu sukses bikin si naga menangis kegelian sampai kelelahan mutlak. Lalu mereka pun lanjut menemukan batu penyerap kegelapan yang bersinar terang di dalam istana yang berada di atas awan. Meskipun harus babak belur dihajar monster jamur bayangan, para peri akhirnya pulang dengan kondisi lemas sambil membawa serpihan tanaman aneh yang menjadi potongan terakhir untuk menyempurnakan ramuan obat yang mereka buat. Ternyata ekspektasi Hiraku soal jeritan mematikan meleset total saat tanaman itu justru menyemburkan gas ungu busuk, membuatnya langsung lari tunggang langgang keluar ruangan karena baunya benar-benar kacau. Fushu terus berdoa sambil berlutut penuh harap di luar ruangan, sampai tiba-tiba muncul cahaya biru menyala yang memicu ledakan magis hebat hingga membuat atap laboratorium terlempar seketika. Begitu menerima ramuan biru itu, Fushu tersenyum sangat lega, dengan wajah menangis terharu karena nyawa putranya kini pasti selamat. Sambil berkumpul melepas kepergian para tamu yang sudah berjasa besar. Tepat setelah urusan serius itu kelar, Lu, Lulus, Lu, dan Tier langsung tumbang kelelahan. Tapi mendadak pohon dewa dan patung emas di kuil malah memancarkan cahaya silau yang menyiksa mata. Hiraku Machio buru-buru menutup pintu kuil itu karena Zabuton merasa silau. Sampai keesokan harinya, Sena terlihat berjalan santai menikmati udara pagi yang sangat cerah di area kebun. Sambil menatap pohon asing di depannya, pikiran Hiraku Machio melayang ke masa lalunya saat ia masih asik menanam terong, jintan, dan wijen secara liar menggunakan alat pertanian super miliknya. Tapi sekarang ia malah kebingungan mengidentifikasi pohon karena kurangnya catatan. Sampai akhirnya Flora datang memberi nasihat agar manajemen pendataan diperbaiki supaya ia tidak terus menebak-nebak hasil panennya sendiri. Sena kemudian menunjuk dahan yang dipenuhi buah hijau keras untuk dianalisis. Lalu Hakuren segera memungut satu buah tersebut, sementara Hiraku Machio mencoba menebak-nebak isinya yang mungkin adalah sejenis kacang. Hiraku Machio takjub melihat kekuatan naga itu. Lalu Sena ikut pamer tenaga menghancurkan cangkang almond sampai bijinya terlihat sangat jelas di depan mata mereka semua yang sedang berkumpul itu. Pindah ke tanaman merambat, Hiraku Machio tersenyum puas sambil bersiap mencabut akarnya yang ternyata menyimpan rimbunan kacang tanah berkualitas tinggi yang masih segar tertimbun di dalam tanah yang gembur. Tumpukan hasil panen itu membuat Hiraku Machio membayangkan nikmatnya minum bir dingin. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat pohon kemerahan eksotis yang tampak sangat unik dan berbeda dari tanaman lainnya. Hiraku Machio terpana melihat anatomi aneh dari jambu mente itu, karena letak kacangnya justru menggantung di bagian bawah, membuatnya sempat menduga kalau itu adalah jenis bumbu dapur atau rempah misterius. Hakuren berhasil memecahkannya dengan mudah setelah melihat diagram struktur mente, sementara Zabuton asik menyantap sisa daging buahnya yang menebarkan aroma wangi kacang panggang ke seluruh area kebun tersebut. Sambil asik ngemil, Sena dan yang lainnya sepakat kalau mente adalah tanaman peringkat 1 yang paling aneh. Namun, rasa puas terpancar jelas dari wajah mereka setelah petualangan rasa hari ini. Setelah puas berpesta kacang mente, Hiraku langsung tancap gas menguji parasut terjun bebas. Biarpun para gadis naga menganggapnya buang-buang waktu saja karena kulit mereka sangat kebal benturan keras. Karena naga terlalu tangguh buat dijatuhkan, Hiraku mencari subjek yang jauh lebih empuk. Lalu seekor wine slime yang lagi mabuk langsung diangkut paksa ke langit sebagai relawan eksperimen. Eksperimen awalnya lancar saat parasut bambu mengembang dengan mulus. Tapi Hiraku langsung melongo kaget saat si slime gila itu justru nekat melompat keluar keranjang tanpa pengaman sama sekali. Pindah ke urusan lain, Hiterto sekarang lagi pening banget memantau ya. Soalnya bos peri satu ini hobinya memaksakan mencetak barang raksasa di luar nalar yang gak jelas fungsinya. Pikiran Hiterto melayang ke masa lalunya yang kelam, begitu melihat karya bosnya itu hancur, mengingatkannya pada masa-masa sulit saat klan mereka dulu masih hidup luntang-lantung tanpa arah tujuan. Rentetan penderitaan panjang itu baru berhenti total pas mereka menemukan desa ini, di mana untuk pertama kalinya mereka bisa menikmati hidangan mewah dan tidur di atas kasur empuk hangat. Lamunan itu buyar saat Hiterto sadar surga ini bisa hilang kapan saja. Makanya dia mulai menyusun strategi politik cerdik demi memastikan posisi permanen klannya aman dan tak tergantikan.
Target utamanya adalah Hiraku, sang kepala desa yang sangat luar biasa karena mampu mengayomi semua ras langka dengan adil tanpa membeda-bedakan satu sama lain di desa suci ini. Hitterto sempat bingung mau mulai dari mana, tapi rupanya si bos urakannya itu sudah curi start duluan karena ia sudah naksir berat dan terus memandangi wajah pujaan hatinya itu. わかりやすすぎます。Tahu bosnya lagi kasmaran, Hitterto langsung memberikan dukungan 100%. Yang bikin semangat juang, ya meledak-ledak seketika, dia siap mengejar cinta pria pujaannya itu sampai titik darah penghabisan. Sialnya, konsep romansa gadis peri gunung ini benar-benar di luar logika. Bukannya dandan cantik supaya terlihat anggun, ia malah membuang waktunya berlatih angkat batu raksasa demi memikat hati pria. Perdebatan pun pecah karena ia yakin daya pikat tertinggi wanita adalah mencekik mati calon suami lewat gulat. Benar-benar cara PDKT yang sangat mengancam nyawa siapapun yang melihatnya. Doktrin maut itu akhirnya runtuh saat Hitterto mengingatkan kalau sekuat apapun ototnya, ia bakal langsung remuk kalau nekat cari gara-gara sama ras naga penghuni desa yang juga sangat kuat. Karena didorong untuk segera beraksi, si peri barbar ini nekat pamer pesona dengan mengangkat batu seberat puluhan ton tepat di depan wajah Hiraku yang sedang berjalan santai di siang bolong. Ditolak lewat jeritan ngeri, sang pujaan hati bikin mental ia luluh lantak. Dia menangis terseduh-seduh meratapi taktik ototnya yang gagal total meluluhkan hati sang pujaan hati di zaman modern. Hitterto mencoba mengajarkannya cara berpose anggun, tapi ia malah meresponnya dengan gaya sit-up terbalik super macho yang menunjukkan otot perutnya yang sangat keras dan menonjol. Benar-benar sudah tak tertolong. Siklus pembodohan ini tamat oleh lengkingan frustrasi Hitterto yang tak sanggup menghadapi obsesi idiot bosnya. Apalagi sekarang, ia malah semakin antusias melatih otot dada jantannya di tengah bengkel mereka. Ketenangan desa dari drama klan naga akhirnya mereda juga. Tapi Mayor Hiraku malah kembali pasang wajah tegang waktu menatap kabut tebal yang menyelimuti kegelapan hutan kematian yang sangat menyeramkan. Bulu kuduk Mayor Hiraku langsung berdiri saat firasat buruknya jadi nyata karena seekor kelinci iblis dan laba-laba raksasa bermata merah tiba-tiba muncul dari balik bayangan hutan sambil mengaum keras. Ternyata peliharaan desa sudah lebih dulu meringkus sekelompok penyusup bersayap yang merontak ketakutan. Makanya Hiraku langsung minta Gran Maria yang baru mendarat untuk menjelaskan siapa sebenarnya puluhan tawanan terikat tersebut. Pikiran Gran Maria melayang ke saat patroli mereka gagal total, yang berujung pada penangkapan memalukan Kiabit hingga sang pemimpin itu akhirnya tergantung terikat di atas pohon dengan posisi terbalik. Akibat teriakan konyol itu, Kiabit malah membeberkan motif invasi pasukannya dengan sangat bangga, yang sukses membuat wajah Mayor Hiraku seketika memucat karena mendengar alasan yang benar-benar tidak masuk akal. Sang malaikat terus berteriak menuduh Mayor sudah merusak moral para pengikutnya, bahkan dia menolak diluruskan sampai Hiraku harus menghentikan perdebatan sejenak karena kepalanya mulai terasa sangat pening sekali. Gran Maria pun membongkar rahasia biologi malaikat dan mengungkap fakta kalau penyerangan ini sebenarnya dipicu oleh rasa cemburu buta pimpinannya yang sangat memalukan itu, hingga Kiabit cuma bisa memutar mata. Dampaknya, Mayor Hiraku langsung mengabaikan ocehan Kiabit dan beralih merancang taktik intimidasi mental yang jauh lebih tegas kepada barisan tawanan lainnya, agar moral mereka segera hancur lebur tanpa sisa. Tiba-tiba ancaman itu bikin para harpi langsung menunduk menyerah karena takut dihabisi. Sementara para malaikat lainnya cuma bisa diam membeku sambil melihat posisi sulit kawan mereka yang sudah pasrah. Hiraku yang tahu titik lemah mereka sengaja melayangkan ancaman hukuman yang sangat sadis. Tapi di sisi lain dia berpura-pura memberi sedikit celah damai yang bikin sekujur badan Kiabit gemetar hebat. Karena itulah, Hiraku langsung menyuguhi para pengkhianat itu dengan sandwich yang sangat lezat. Pemandangan yang sukses membuat Kiabit menangis frustrasi sambil menggertakkan giginya karena merasa dikhianati oleh rasa lapar. Untuk membongkar kebuntuan ini, Gran Maria mengusulkan agar mereka menyelesaikan masalah lewat ujian adat saja. Sebuah ide yang seketika membangkitkan senyum licik di wajah Kiabit meski Mayor Hiraku mulai berkeringat dingin. Begitu negosiasi dimulai, Kiabit dengan gaya angku dan pose genitnya langsung meresmikan 5 tes maut bagi Mayor Hiraku dengan mata hijau yang berbinar sangat rakus, seolah sedang melihat mangsa empuk. Kiabit memulai tes pertama soal kekayaan, tapi Hiraku dengan santai langsung menaruh sebongkah batu berlian ajaib yang sangat langka di atas meja, sampai membuat sang malaikat sombong itu mematung lemas.
Karena tidak terima kalah telak soal harta, Kyabit langsung memaksa Hiraku melanjutkan ke tes kedua, soal logika, sembari memasang senyum angkuh saat melihat tumpukan batu yang mulai berserakan di meja. Hiraku ternyata sangat mahir membaca pola, sehingga permainan batu itu berlangsung sangat cepat, membuat tangan Kyabit gemetar saat harus menelan pil pahit kekalahan beruntun, dengan wajah syok tak percaya. Dengan wajah tenang, sang mayor menjelaskan teori matematika di balik strategi kemenangannya. Tapi penjelasan itu justru membuat Kyabit mengamuk, sangat frustrasi karena merasa harga dirinya baru saja diinjak-injak oleh Hiraku. Begitu ujian fisik pertempuran diumumkan, Hiraku langsung berkeringat dingin memikirkan strategi bertahan hidup. Sementara Tia hanya bisa memberikan dukungan diam dari kejauhan, melihat tuannya yang mulai terlihat sangat ragu. Kyabit tertawa sangat sombong saat menunjuk vampir mengerikan Lulu Lucy sebagai lawan Hiraku, yakin kalau sang mayor pasti akan kalah telak melawan musuh alami ras malaikat yang sangat ditakuti tersebut. Wajah Kyabit langsung pucat pasi saat melihat istri Hiraku datang sambil menggendong anak. Mengubah suasana pertempuran mematikan menjadi permainan konyol yang membuat sang malaikat berkeringat syok melihat fakta di depannya. Karena nyaris gila, Kyabit mengamuk, memukul meja, dan menuntut tes negosiasi baru dengan memanggil naga ganas raksasa. Berharap makhluk terkuat itu bisa menghancurkan mental Hiraku yang sedari tadi terlihat tenang. Ternyata naga itu adalah Draime yang merupakan teman minum Hiraku. Sehingga mereka berbincang santai layaknya sahabat lama, sampai membuat roh Kyabit keluar melayang karena sisa kekuatan mentalnya hancur seketika. Hiraku mulai jengah dengan rentetan ujian ini, tapi Kyabit tetap memaksa melakukan tes terakhir penentu keberuntungan lewat lempar koin emas untuk menentukan siapa yang sebenarnya berhak menang di desa tersebut. Begitu koin menunjukkan kemenangan Hiraku, Kyabit yang kalap langsung menendangnya untuk memalsukan hasil, memicu protes keras karena kecurangan konyol yang benar-benar memalukan bagi bangsanya sendiri. Tatapan mematikan Tia akhirnya mengunci hasil pertandingan dan membuat Kyabit mundur ketakutan sampai bertekuk lutut kalah total, menyudahi serangkaian ujian konyol itu tepat saat malam mulai tiba di desa. Tia mulai membongkar rahasia memalukan tentang masa lalu Kyabit yang terobsesi membuktikan kemampuannya, karena dulu ibunya selalu mempermudah segala ujian hanya demi menunjukkan rasa cinta yang berlebihan kepada sang anak. Setelah beban mentalnya terungkap, Kyabit perlahan mendekat dengan wajah memerah malu dan menunduk minta maaf secara tulus, yang kemudian diterima Hiraku dengan lapang dada sambil mengajaknya untuk tetap menjadi tamu. Pasukan malaikat segera membantu menjaga perbatasan dan berpesta mabuk bersama warga, menciptakan aliansi kuat melalui patroli udara yang membuat keamanan desa Hiraku kini menjadi jauh semakin terjamin dari ancaman luar. Tia dan teman-temannya merasa sangat bersyukur bisa mengabdi pada pria baik hati seperti Hiraku, setelah melihat betapa makmur dan damainya kehidupan baru yang mereka temukan di surga dunia milik sang mayor. Ketenangan itu mendadak hancur saat guncangan dahsyat menghantam desa akibat seekor naga merah raksasa yang mendarat darurat, sebelum akhirnya sebuah kilatan cahaya mengubah wujud makhluk itu menjadi sosok ancaman baru bagi mereka. Pemuda bernama Domanin itu menangis terseduh-seduh di meja makan, sambil mengemis perlindungan tanpa rasa malu, memohon izin untuk bersembunyi karena sedang terjebak masalah perjodohan rumit yang sangat mengerikan bagi hidupnya. Hakuren dan Draime justru asik melahap sate tanpa memedulikan rengekan tragis adiknya, seolah drama kabur dari masalah asmara itu hanyalah hiburan murahan di tengah pesta makan malam yang sangat lezat. Akhirnya Hiraku terpaksa kembali terjebak mengurus drama keluarga naga terkuat ini sendirian, sementara Domin hanya bisa meratapi nasib sialnya karena tidak ada satupun saudaranya yang mau memberikan bantuan sedikit pun. Belum reda kepanikan Domin yang masih gemetar ketakutan di meja makan. Tiba-tiba sepasang mata naga raksasa menyala di kegelapan malam, disusul raungan naga biru yang menggetarkan seluruh ruangan sebelum akhirnya berubah wujud. Yang tidak disangka, sosok naga itu mendarat dengan sangat anggun sambil memperkenalkan diri sebagai Kwon, membuat Domin berkeringat makin deras meski perempuan itu hanya memberikan senyum ramah yang terlihat sangat mengancam. Akibat intimidasi itu, Draime yang tadinya mau sok pahlawan membela, malah mendadak jatuh pura-pura pingsan. Sementara Hakuren justru asing mengunyah daging tanpa mempedulikan Kwon yang sedang membela habis-habisan kelakuan aneh tunangannya. Kwon akhirnya hanya bisa menghela napas panjang menceritakan betapa pengecutnya Domin, hingga ledakan auranya menghancurkan cangkir kayu di hadapannya karena rasa kecewa yang sangat mendalam. Sementara itu, Hiraku segera turun tangan, memegang pundak Domin dengan senyum tenang demi menengahi konflik tersebut.
karena dia harus meyakinkan Kwon memberi izin negosiasi agar kedamaian di desanya tetap terjaga dengan aman. Dampaknya, Hiraku terpaksa menyeret Domin menatap keluar jendela untuk menyadarkannya dari ketakutan, sambil menceritakan sejarah masa lalu saat Kwon sudah sangat senang mengawasi telur Domin, yang bahkan belum menetas saat itu. Tapi untungnya, lamunan Domin buyar saat Hiraku meletakkan kertas di atas meja, menyemangatinya untuk menghadapi masalah secara langsung melalui negosiasi tertulis, dan menyuruhnya mendaftar semua syarat pernikahan yang dia inginkan dengan jujur. Di sisi lain, Hiraku juga memberikan tumpukan kertas pada Kwon dan menyarankan agar dia menuliskan semua permintaannya sendiri, supaya dia bisa menjadi istri yang tak sekedar tunduk secara buta pada aturan lama. Setelah Hiraku berhasil meredakan ketegangan, Dreamer justru membisikkan peringatan berbahaya, sementara Hakuren ikut menginterupsi dengan wajah serius, mengingatkan betapa posesifnya insting naga betina yang sudah jatuh cinta jika keinginannya tidak segera dipenuhi. Yang tidak disangka, sepanjang malam itu terisi pemandangan kontras saat Kwon menulis harapannya dengan senyum lembut romantis. Sedangkan Domin malah mencatat keluhan tebal sambil mandi keringat kepanikan sampai matahari akhirnya terbit lagi. Begitu pagi datang, mereka akhirnya saling menyodorkan surat tuntutan masing-masing untuk dibaca secara bergantian, memulai proses tawar-menawar yang sangat alot, tapi untungnya jauh lebih damai tanpa ada baku hantam. Hiraku akhirnya cuma bisa tertawa kaku karena nyawa desanya selamat, meski Hakuren tetap curiga pada motif suaminya yang mendadak peduli urusan asmara orang lain. Tapi di akhir drama, Hakuren yang iri malah melempar senyum nakal dan meminta perlakuan romantis serupa, membuat wajah Hiraku langsung pucat pasi membayangkan kerepotan urusan rumah tangganya yang pasti bakal makin bertambah banyak. Setelah keisengan Hakuren kemarin mereda, warga desa pun kembali sibuk ke rutinitas damai mereka di ladang gandum yang luas, mulai dari memanen sampai mengangkut hasil bumi bersama keluarga tercinta. Tapi suasana tenang itu mendadak pecah saat rombongan gadis tim ekspedisi pulang membawa bangkai ular raksasa yang mengerikan, hingga membuat Hiraku langsung mematung melihat hasil buruan ekstrem mereka tersebut. Tak butuh waktu lama bagi Anne untuk menyulap bangkai ular tadi menjadi hidangan sate dan masakan daging mewah yang langsung disantap lahap oleh para gadis iblis sambil memuji kelezatannya. Hiraku langsung membeku saat para elf menceritakan betapa mudahnya mereka membantai seluruh ular, tanpa sadar kalau perbuatan mereka itu justru menjadi awal dari sebuah masalah ekologis yang sangat besar. Gadis-gadis itu bahkan dengan sombong mengklaim kalau tidak ada satupun target yang tersisa, tertawa meremehkan musuh yang dianggap terlalu lemah untuk menghadapi kekuatan sihir mereka yang luar biasa tersebut. Hiraku makin dibuat bingung saat mendengar informasi bahwa di dalam dungeon gelap itu ternyata dihuni oleh ras raksasa, sebuah fakta absurd yang sukses membuat otaknya kembali membeku untuk sesaat. Tapi pembicaraan itu langsung berubah serius ketika salah satu elf melaporkan temuan sumber air panas bumi di sana, sebuah kata kunci yang seketika memantik semangat membara di dalam diri Hiraku. Hiraku langsung berdiri tegak penuh semangat membayangkan onsen impian, hingga ia nekat memaksa pembentukan proyek ekspedisi baru demi mewujudkan tempat pemandian air panas yang sangat ia dambakan itu. Tim pencari mata air pun dibentuk dengan cepat, tapi niat sang pemimpin desa yang ingin terjun langsung ke lapangan justru memicu tatapan curiga dan keheranan dari anggota tim lainnya. Hiraku malah muncul dengan setelan safari lengkap yang sangat menonjol, membuat para gadis pengawalnya hanya bisa menggelengkan kepala melihat kesungguhan konyol majikan mereka yang sudah kelewat bersemangat untuk berangkat. Meskipun para pengawal berusaha keras mencegahnya demi keselamatan, sang pemimpin justru berdalih dengan alibi klise layaknya di film fiksi, yang akhirnya membuat mereka tidak punya pilihan selain membiarkannya ikut. Kehadiran progenitor yang menawarkan bantuan sihir portal menjadi solusi instan bagi rombongan, sehingga mereka bisa melompat langsung ke lokasi pegunungan salju tanpa perlu membuang waktu dengan berjalan kaki. Sihir portal teleportasi pun diaktifkan, memotong waktu perjalanan berhari-hari menjadi hanya hitungan detik saja, hingga akhirnya mereka semua tertakjub melihat pemandangan alam es yang sangat memukau di depan mata. Begitu keluar dari portal, rombongan mendapati diri mereka berada di tengah reruntuhan kuno yang dipenuhi tumpukan batu purba. Namun seketika disambut oleh letusan debu tebal yang mengamuk dengan sangat ganas. Sapaan ramah Hiraku justru dibalas dengan pelarian gila-gilaan dari sekelompok makhluk cebol berbulu yang seolah-olah sedang menghindari kejaran predator yang jauh lebih mengerikan dari sekedar rombongan manusia asing.
Penyebab ketakutan itu langsung terlihat saat seekor ular raksasa menjebol bebatuan, yang secara brutal malah langsung dimangsa oleh monster tikus iblis raksasa yang muncul dari kegelapan di belakang mereka tersebut. Tanpa ampun, para gadis pengawal merespons ancaman itu dengan rentetan serangan sihir mematikan yang langsung menghanguskan tikus super tersebut hingga hanya menyisakan bangkai gosong berasap yang tidak lagi berdaya. Saat monster lain merangsek dari titik buta, Kuro, sang serigala, segera pasang badan melindungi Hiraku, walau harus bermandi lendir, membuat sang majikan merasa sangat peduli sekaligus bersyukur atas loyalitasnya. Setelah keadaan aman, makhluk cebol tadi kembali mendekat, sehingga Hiraku bisa perlahan memulai interogasi demi mencari tahu alasan dibalik hancurnya sarang mereka yang awalnya dikira sebagai tempat tinggal ras raksasa. Fakta ironis pun terbongkar kalau ledakan populasi tikus di sana terjadi akibat absennya ular pelindung yang telah mereka bantai. Membuat Hiraku langsung menunduk lesu, menyadari dialah dalang di balik kekacauan ekologis ini. Sadar niat baik mereka justru membawa malapetaka bagi warga lokal, rombongan pahlawan itu pun hanya bisa membungkuk penuh penyesalan, sambil menanggung beban rasa bersalah karena telah merusak tatanan rantai makanan tersebut. Setelah sadar kalau ulahnya bikin ekosistem berantakan, Hiraku pun mulai merundingkan solusi bareng para raksasa, sementara Tia dan Lu cuma bisa menyimak dengan wajah serius, sebelum akhirnya Hiraku merenung pasrah. Tapi rupanya Tia langsung kasih masukan, biar Hiraku nggak terus-terusan merasa bersalah. Sampai akhirnya Lu mengajukan diri memimpin tim investigasi dan bikin Hiraku tersenyum lega karena bebannya mulai terangkat. Biar kerjanya lebih efisien, rombongan mereka pun dipecah jadi 2 kelompok dengan tugas berbeda, di mana Frasrem terlihat sangat meyakinkan saat berjanji pada Hiraku kalau tim investigasi bakal aman-aman saja. Begitu tim investigasi berangkat ke dalam lubang, Hiraku langsung mendaki pegunungan bersalju untuk mencari sumber air panas, meski harus melewati jalur hutan yang sangat melelahkan. Tepat saat itu, telinga peri milik Flow mendadak tegak saat mendengar suara aliran air. Tapi sorot matanya berubah jadi penuh kewaspadaan karena dia merasakan ada hawa yang gak beres di sekitarnya. Ternyata ada jejak cakar raksasa yang bikin bulu kuduk berdiri. Dan benar saja, seekor beruang monster muncul dengan taring menganga siap menerkam rombongan itu sebelum Hiraku sempat menarik napas dalam untuk melawan. Setelah momen aksi itu, Gran Maria yang datang telat cuma bisa melongo melihat bangkai monster tadi. Tapi Hiraku langsung mengajak timnya menuju tebing berasap yang ternyata adalah lokasi sumber air mendidih. Flow langsung mengendus uap tersebut buat memastikan keamanannya. Bikin Hiraku yang masih bingung soal asal-usul panasnya cuma bisa menatap kagum pada ketelitian gadis perak itu. Karena daerah itu nggak punya gunung berapi, Tia akhirnya menjelaskan kalau panas airnya berasal dari batuan ajaib bernama Hot Stone yang langsung bereaksi dengan cahaya terang begitu dia sentuh sedikit saja di depan Hiraku. Tangannya sempat ragu-ragu buat menyentuh batuan itu. Tapi Hiraku langsung tersenyum lebar saat merasakan hangatnya suhu batu tersebut yang menurutnya sangat cocok buat dijadikan sistem pemanas air yang sangat praktis di desa. Makanya Hiraku langsung memutar otak buat mengatur aliran sungai terdekat biar bisa bercampur dengan air panas ini. Sementara Flow mulai bertanya-tanya instruksi apa lagi yang harus mereka lakukan demi mewujudkan pemandian idaman. Niat hati Lu mau menerangi lorong gelap pakai sihir api. Tapi tindakannya malah bikin Lulutie megap-megap kepanasan gara-gara suhunya naik drastis di ruangan sempit. Setelah situasi ditenangkan, Frasrem sigap mengganti api itu dengan sihir cahaya yang lebih sejuk. Dan di saat itulah dia menyadari kalau dinding gua yang sangat lurus ini bukan terbentuk karena proses alamiah semata. Karena lorong panjang itu seolah nggak ada ujungnya, mereka pun memutuskan buat berpencar agar pemetaan guanya lebih cepat selesai. Walaupun Anne sempat terlihat sedikit cemas sambil merapal doa buat keselamatan rekan setimnya. Di sisi lain, Hiraku sukses merakit tuas pengatur debit air sungai yang bikin suhu kolamnya jadi sangat pas buat berendam. Wajahnya pun langsung memancarkan rasa bangga melihat sistem mekanik buatannya bekerja sempurna. Meski awalnya para elf merasa asing, pidato Flow soal kenikmatan berendam langsung membakar semangat semua orang buat mulai memotong kayu dan merakit bangunan pemandian. Malaikat bernama Kiabit yang baru saja mendarat dengan maksud sekedar menyapa teman-temannya pun nggak bisa berkutik saat Tia malah menyodorkan tumpukan kayu besar buat dia angkut demi mempercepat seluruh progres pembangunan tersebut. Karena bantuan logistik jalur udara tadi, pemandian air panas itu akhirnya berdiri kokoh dan langsung diresmikan oleh Kuro yang asyik berenang santai menikmati hasil jerih payah tuannya yang terlihat sangat bahagia itu.
Tapi di kedalaman gua, pemandangan mengerikan berupa tumpukan tulang belulang monster membuat Flora dan kawan-kawannya membeku karena mereka sadar kalau semua kekacauan ini digerakkan oleh sesuatu yang sangat cerdas dan berbahaya. Karena rasa penasaran yang tinggi atas jejak tulang, Flora dan kawan-kawannya terus menyusuri lorong gelap hingga menemukan benda rahasia yang mengeluarkan sumber cahaya ajaib di kedalaman gua. Gadis putih dan si gadis perak mulai meneliti ukiran prasasti pada batu magis itu, sebelum akhirnya mereka menyadari adanya lubang besar yang terlihat sangat mencurigakan tepat di langit-langit gua. Tepat saat investigasi berlangsung, butiran bayangan mulai jatuh, disusul kepungan pasukan tengkorak dari celah gua, membuat Lasti yang tersulut emosi langsung pasang kuda-kuda untuk memberikan serangan balasan mematikan. Karena amukan Lasti tadi, hutan malah jadi kebakaran hebat, sampai Tia dan skuad naga harus terbang pontang-panting demi memadamkan api yang terlihat sangat liar serta merepotkan itu. Untungnya, Hiraku tetap menyambut tim yang baru kembali itu dengan santai, bahkan mengajak gadis putih yang masih menunduk malu untuk segera meresmikan proyek pemandian air panas barunya malam itu. Begitu masuk ke area pemandian, arsitektur kayu tradisional yang sangat mewah langsung menyambut mereka, membuat Hakuren bersandar lega karena suhu air yang pas seketika melunturkan semua rasa pegal tubuhnya. Saking nyamannya berendam di sana, Flora sampai asyik bermain air sambil berhayal membangun lab impian di dekat onsen, sementara Lasti dan teman-temannya yang lain lebih memilih menikmati keheningan malam. Tia rela menderita di dalam bilik sauna demi perawatan kulit, padahal dia sudah banjir keringat hebat dan terlihat sangat tersiksa oleh uap panas yang terus mengepul dari tumpukan kayu. Ternyata semua pengorbanan itu dia lakukan hanya demi mencari jodoh, karena pikiran Tia masih kacau setelah sebelumnya gagal menarik simpati dari pemimpin desa yang sangat dia kagumi selama ini. Bukannya mendapat dukungan, rencana absurd Tia yang ingin menjerat bayi wali kota malah membuat teman-temannya tertawa pecah, karena imajinasi konyolnya itu dianggap benar-benar sudah tidak masuk akal bagi mereka. Sementara Hiraku justru merasakan ketenangan hakiki saat bersantai di kolam pria berdampingan dengan Kadal, tanpa sedikit pun menyadari kalau di balik dinding kayu itu sedang terjadi keributan yang gila. Sayangnya, insting Hiraku mulai mencium bahaya dari pasukan tengkorak baju ungu yang mulai mengepung pegunungan salju untuk meluncurkan invasi rahasia tepat di tengah malam yang sangat gelap gulita. Namun invasi itu justru berujung tragis karena progenitor yang sedang bosan langsung menghajar mereka dengan pukulan telak. Sementara Dors hanya mengamati dari sudut aman sambil bergumam heran melihat kebodohan lawan. Karena kawannya butuh pelampiasan amarah, Dors sengaja membiarkan progenitor memberikan tendangan tanpa ampun hingga para pasukan tengkorak itu terkurung dalam gelombang energi magis biru yang sangat dahsyat dan mematikan. Ledakan energi raksasa itu akhirnya melenyapkan seluruh batalion kerangka dalam sekejap, sehingga ketenteraman desa Hiraku tetap terjaga tanpa dia harus tahu betapa ngerinya ancaman yang baru saja lewat tadi.